Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya, Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Hari Raya Imlek Tahun Baru Cina 2575. Konon Hari Raya Imlek turun hujan merupakan tanda kemakmuran, yang berarti segala macam jenis usaha akan menghasilkan buah melimpah yang sangat berguna bagi kehidupan bersama. Kebetulan tahun baru Imlek 2024 ini adalah Shio Naga, kayu yang membawa peluang kepemimpinan, dan kita semua diajak untuk refleksi merenungkan di tahun naga kayu ini. Naga dapat mengantisipasi periode yang membawa prestasi besar
dan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi yang signifikan. Sedangkan unsur kayu melambangkan pertumbuhan, kelenturan, dan juga kepedulian terhadap benda-benda alam. Mirip dengan pohon yang tumbuh menjulang ke langit, kayu mewakili gagasan untuk menjadi lebih besar dan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Maka unsur naga mulai dari api hingga kayu memiliki ciri khas yang sangat unik. Awal sebelum kayu itu api, baru kayu, tanah, logam, dan air. Ini semua saling berkaitan dan mendukung. Maka di tahun baru Imlek ini kita memiliki sebagai orang beriman misi yang luar biasa menjadikan tahun perubahan baru yang penuh potensi dan juga peluang untuk lebih maju dari tahun sebelumnya. Tahun Imlek bagi orang Cina dikenal sebagai musim semi. Dengan harapan dan berkat perjalanan hidup yang akan datang tentu menghasilkan buah melimpah bagi hidup bersama. Maka berkaitan dengan tahun baru Imlek ini selalu dikaitkan dalam tradisi rezeki dan keuntungan. Itulah jantung kehidupan adalah uang, rezeki, dan untung. Tradisi tahun baru Imlek penuh dengan simbol-simbol yang hendak mengungkapkan harapan tentang untung. Misalnya, kalau di rumah, jangan menyapu rumah agar rezeki tidak hilang. Lalu sembahyang memakai makanan yang manis-manis supaya hidupnya jadi manis. Kalau di dapur, bibir dewa dapur hendaknya diolesi madu supaya setelah masak lapor yang baik-baik, bukan yang negatif. Dan simbol yang selalu ada dalam tradisi Cina ini semangka dalam persembahan, karena di surga tidak ada semangka. Lalu yang terakhir biasanya pasang mercon untuk mengusir roh-roh jahat supaya tidak mengganggu, dan seterusnya. Itulah simbol-simbol tradisi di tahun baru Imlek ini. Maka sikap hidup dalam tradisi rezeki, untung, dan uang itu selalu menjadi sikap sebagai orang beriman dalam kehidupan sehari-hari. Yang dalam bacaan hari ini Yesus menggandakan roti merupakan contoh nyata bagaimana Yesus prihatin dengan manusia. Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Demikian sabda Yesus yang ditujukan juga kepada kita semua. Dalam hal ini Tuhan Yesus sangat peka
dengan kebutuhan manusia. Mereka datang untuk mendengarnya dan mengalami mujizat-mujizat, tetapi kalau perut mereka kosong, maka secara manusiawi semua yang dilakukan Yesus tidak berarti banyak bagi mereka. Di sini kita melihat perbedaan Tuhan dan manusia. Tuhan begitu peka dan peduli dengan kebutuhan manusia, sedangkan manusia sulit untuk peka dan peduli terhadap sesamanya. Tuhan memikirkan bagaimana orang-orang yang datang kepadanya penuh dengan keletihan dan beban berat dapat memperoleh kelegaan. Sedangkan manusia yang diwakili oleh para murid masih belum peka dan peduli sehingga sulit untuk berbagi dengan mengungkapkan bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan sampai kenyang. Manusia sungguh tidak kreatif. Takut berbagi, takut miskin, takut menjadi tidak punya, dan seterusnya. Mungkin sabda ini ada di dalam diri Anda dan saya, juga sealiran dengan para murid, yakni takut untuk berbagi, takut menjadi miskin. Sungguh menyedihkan hati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar para muridnya, mengajar kita semua supaya memiliki belas kasih dan kerahiman Allah bagi sesama yang sangat membutuhkan. Yesus tidak menciptakan sesuatu yang baru. Justru Yesus meminta kepada para muridnya apa yang mereka miliki untuk dapat dibagikan kepada sesama yang lain. Jangan menunggu sampai kaya. Tuhan Yesus berkehendak agar sedikit yang mereka miliki dapat dibagikan kepada orang banyak. Maka dengan hanya memiliki 7 buah roti dan beberapa ikan kecil, Tuhan Yesus mengucapkan syukur, memecah-mecah roti dan memberikannya kepada para murid dan orang banyak untuk belajar berbagi bagi mereka yang memiliki ini kepada banyak orang. Dengan hanya memiliki sedikit, mereka berbagi kepada 4.000 orang dan masih ada sisa 7 bakul. Berbagi dengan sesama dalam Tuhan selalu membuahkan kelimpahan dalam hidup kita sebagai orang beriman yang percaya. Berbagi adalah perbuatan kasih yang indah dan berharga. Oleh karena itu, Yesus menunjukkan saat berbagi ini dengan mengorbankan seluruh hidupnya untuk keselamatan semua orang beriman yang percaya kepada Yesus. Ini adalah tanda kasihnya yang paling agung, yakni pengorbanan Yesus membuat kita perlu mematikan sikap ego kita masing-masing, Anda dan saya, lalu berusaha untuk berbagi dengan sesama dan membawa mereka kepada Tuhan.
Sebagaimana di tahun baru Imlek ini adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi, memberi hormat kepada orang tua, kakek nenek, paman bibi, atau kaum kerabat yang lain yang lebih tua dari kita, dengan saling memberi maaf, saling menghapus dendam, saling menolong, atau berbagi bagi yang membutuhkan dan yang menderita. Kita juga dapat memberi mereka ucapan selamat Imlek, berbagi ampau kepada putra-putrinya atau yang masih lajang, serta memberi mereka hadiah atau bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Semoga tahun naga kayu ini membawa keberlanjutan dan pertumbuhan seperti kayu yang kokoh dan yang kuat. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Gong Si Pat Choi, selamat tahun baru. Tuhan memberkati.